Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan sidang pleno pengujian material Undang-Undang Pemilihan Umum hari ini. Agenda sidang mendengarkan keterangan dari pihak DPR, pemerintah, dan KPU. Selengkapnya kita bergabung bersama dengan jurnalis MJN Reno Reksa dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Reno, siapa saja yang sudah hadir sejauh ini? Selamat pagi, Marvin dan juga pemirsa. Kalau berdasarkan daftar hadir yang kami pantau tadi memang sudah ada beberapa pihak, utamanya dari pihak Istana yang memang ini diprediksi dari awal Presiden Joko Widodo tidak akan hadir secara langsung, melainkan mengirimkan delegasinya. Ini ada dari dua pihak, yaitu Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri. Tadi yang kami pantau ada dari pihak Kementerian Dalam Negeri yang sudah hadir kurang lebih tadi pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat. Kemudian dari pihak-pihak lain yang kami melihat tadi ada 17 anggota DPR RI yang tertulis namanya di daftar hadir hari ini, tapi belum terpantau begitu dari segi tanda tangannya, belum menunjukkan ada kehadiran dari ke-17 anggota DPR RI tersebut. Sementara dari beberapa pihak terkait ini memang sudah hadir di Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti sidang judicial review yang akan rencananya dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini Marvin, saya sudah bersama dengan salah satu pihak terkait, yaitu Wibi Andrino yang merupakan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Mas Wibi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Metro TV. Mas Wibi, apa yang tanggapan atau persiapan mungkin yang akan dilakukan dalam sidang judicial review pada hari ini, Mas Wibi? Ya, hari ini saya hadir sebagai undangan terkait dengan sebagai pihak terkait dalam uji materi ini. Saya juga diwakili oleh para kuasa hukum saya. Jadi pada hari ini kami memang merasakan bahwasanya ini satu hal yang panggilan ya, atau urgensi terhadap suatu kemunduran demokrasi, terhadap hak-hak yang memang harusnya diberikan kepada masyarakat secara luas, namun kekhawatiran itu akan direnggut. Kemunduran demokrasi tadi disebutkan Mas Wibi, ini juga senada dengan beberapa pengamat politik begitu ya. Memang sistem proporsional terbuka ada kelemahan, tetapi bukan berarti harus kembali ke sistem proporsional tertutup. Harus ada pendewasaan sistem lagi. Bagaimana Mas Wibi menilai hal ini? Ini sebenarnya hal yang sudah sangat selesai dibahas di 2008 yang lalu, ketika kita sudah beralih ke proporsional yang terbuka. Karena ada dua hal yang paling prinsip yang harus kita sadari bersama-sama tentang arti daripada kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat yang pertama, yang kedua adalah keadilan. Posisi itu akan cenderung akan hilang bila mana kembali ke dalam suatu sistem proporsional tertutup. Di mana hak-hak rakyat, di mana hak-hak konstituen untuk lebih mengenal daripada calonnya. Saya mewakili konstituen saya di dapil saya. Ya, saya mempunyai bonding yang ketat dengan para pemilih saya. Nah, memang partai telah memfasilitasi kita untuk hadir, untuk terpilih. Tetapi ruang itu sebenarnya sudah terbuka lewat sistem proporsional terbuka itu sendiri. Kemudian ada tanggapan juga, ini adalah adanya keinginan untuk menuju ke sistem proporsional tertutup ini adalah sebagai operasi dalam tanda kutip ya, peruntuhan demokrasi. Ada pengamat politik yang mengatakan hal itu. Ada setuju dengan hal ini, Mas Wibi? Saya kembali kepada Vox Populi Vox Dei. Jadi saya hadir di sini sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, mewakili daripada suara-suara masyarakat yang memilih saya. Terkait dengan keruntuhan demokrasi, biarlah para pengamat yang menilai. Tapi behalf daripada orang-orang yang mendukung saya ini, saya hadir di sini untuk bisa mengembalikan lagi dan memastikan hak-hak konstitusi mereka terwakili. Tapi bagaimana Partai Nasdem secara umum, Mas Wibi, mengawal hal ini supaya betul-betul demokrasi yang tercipta di Indonesia adalah demokrasi yang dewasa, demokrasi yang sehat, dan bukan demokrasi yang sifatnya adalah oligarki? Ya, oligarki itu kan sebenarnya tumbuh ketika memang sistem piramida itu terjadi, ketika pengambilan keputusan itu hanya diambil oleh para elit. Nah, dengan adanya proporsional terbuka ini, semua ruang itu akan terbuka secara transparan. Masyarakat bisa menilai. Nah, partai politik menyajikan mana calon-calon pemimpin yang dikira layak. Nah, itulah proses politik dari sistem pemilih yang sudah hadir pada hari ini. Nah, kenapa hal yang sudah ideal dan cenderung mengarah ke arah yang lebih baik itu harus mundur ke belakang? Maka daripada itu, Partai Nasdem tentunya pada posisi yang paling prinsip, yaitulah menolak proporsional tertutup tadi. Apakah Anda juga melihat ada upaya tertentu dari suatu partai, dan kita sudah tahu ya PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang mendukung sistem proporsional tertutup. Apakah sebetulnya ada muatan atau kepentingan tersendiri yang dibawa oleh PDIP yang kemudian dibalut dengan kata-kata biayanya nanti takutnya terlalu mahal? Apakah ada muatan politik tertentu sebetulnya, Mas Wibi, yang Anda baca? Ya, saya rasa itu pandangan publik nanti yang akan menilai ya. Tapi bagi saya pribadi, tentang kampanye yang berbiaya mahal itu adalah sangat relatif. Tergantung memang
kalau dikatakan ya, amal perbuatan daripada masing-masing daripada partai politik maupun calon-calon yang akan maju besok menjadi calon pemimpin masa depan. Oke, Mas Bibi, apa sih bahayanya sebetulnya bagi demokrasi kita, bagi kemudian keberlangsungan bangsa kita ke depan, kalau sistem proporsional tertutup ini yang akan diterapkan di negara ini, apa bahayanya? Akan hadir pemimpin seperti halnya kita memilih kucing dalam karung. Ini kekhawatiran kita. Masyarakat tidak bisa menilai ataupun melihat jelas siapa yang merepresentasikan mereka. Nah, harapan kita dengan ada sistem proporsional terbuka yang hari ini sudah eksis, masyarakat bisa lihat jelas siapa yang dia pilih dan siapa yang mereka mewakili. Mas Bibi ini juga akan segera masuk ke ruang sidang karena agenda sidang juga akan segera dimulai. Terima kasih Mas Bibi Andrino sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Terima kasih.